Kenapa kamu melakukan hal ini? Kenapa setiap sholatmu ditutup dengan al-ikhlas? Maka pemimpin tersebut mengatakan li'annaha sifatur rahman. Karena di dalam surat al-ikhlas ini terdapat sifat-sifat Allah ar-Rahman yang aku mengaguminya. Ya, maka Nabi SAW malah memberikan takrir, memberikan rekomendasi, hubbaka iyyaha tadkhulukal jannah. Kecintaanmu terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya akan memasukkanmu ke dalam surga. Maka inilah kemuliaan pelajaran Asmaul Husna, yang kita mempelajari lafaz-lafaznya, kita memahami makna-maknanya, dan yang terakhir ketiga kita mengihsa dengan cara berdoa. Dan doa di sini ada doa ibadah dan ada doa masalah. Ya, doa masalah adalah kita berdoa sesuai dengan masalah yang kita alami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Pertama kita panjatkan puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha dipuji, zat yang menyuruh hambanya untuk memuji kepada dirinya. Pada penghujung waktu-waktu mulia, karena kita berada di penghujung bulan Muharram, karena setelah Muharram ada bulan Safar, maka bulan Muharram ini lebih mulia dari bulan Safar, lebih mulia dari bulan setelahnya, Rabiul Awal. Ya, walaupun sebagian kaum muslimin mereka lebih bersiap-siap di bulan Rabiul Awal untuk sebagian menyambut Maulid Nabi, ya. Namun di antara petunjuk para sahabat mereka tidak merayakan Maulid Nabi, itu para sahabat. Sehingga Rabiul Awal atau Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadas Saniyah, ini bulan-bulan biasa. Maka bulan Muharram ini lebih utama dari bulan-bulan yang disebut tadi. Baru nanti setelah itu Rajab, baru dia bulan mulia kembali, karena Rajab itu bulan haram. Ya, kemudian setelah itu Sya'ban, setelah itu Ramadan, bulan paling mulia. Maka kita berada di penghujung bulan Muharram, kita gunakan waktu sebaik-baiknya, karena kita masuk ke malam 27 kalau tidak salah, 27 Muharram, sehingga bulan suci yang disebut bulan haram 3 bulan berturut-turut tinggal sebentar lagi. Siapa yang beramal di dalamnya akan dilipat gandakan, siapa yang berbuat dosa juga akan dilipat gandakan dosanya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu yakum. Kembali kita membahas tentang kajian Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Mempelajari Asmaul Husna merupakan ilmu yang paling agung di dalam agama Islam, karena keagungan sebuah ilmu tergantung dari objek yang kita pelajari. Kita mempelajari Allah, zat yang kita ibadahi, sesembahan yang kita ibadahi, zat yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, memberi kita rizki,
yang menyembuhkan kita saat sakit, yang memenuhi segala kebutuhan hajat hidup kita, yang kita harapkan kecintaannya, yang kita harapkan rahmatnya kelak di akhirat, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya. Maka ini ilmu yang paling utama dari fiqhul akbar, ya, ilmu fikih, kefahaman terhadap masalah din, terhadap masalah agama, ya, ilmu yang paling penting. Penyebutan Asmaul Husna di dalam Al-Quran sangat banyak sekali, lebih banyak daripada penyebutan nikmat surga, makanannya, minumannya, kemudian pernikahannya dengan bidadari. Penyebutan Asmaul Husna, hampir setiap halaman Al-Quran ada Asmaul Husna, setiap halaman, lembar demi lembar, halaman demi halaman, ayat demi ayat, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang Asmaul Husna. Bahkan banyak kisah-kisah para nabi kemudian Allah tutup dengan Asmaul Husna, seperti Allah Subhanahu wa taala Azizur Rahim, bahwa Allah Maha Perkasa, mengazab orang-orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Rahimun, menyayangi orang-orang yang beriman, sehingga yang diazab yang membangkang saja, karena Allah perkasa, Maha Perkasa, Al-Aziz. Kemudian Allah saat yang sama menyelamatkan orang-orang yang beriman di kisah-kisah para nabi terdahulu, ya, bahwa Allah SWT Azizur Rahim, Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kemudian di dalam hukum-hukum juga, karena Al-Quran berisi tentang sepertiganya kisah, kemudian sepertiganya hukum. Di dalam hukum juga disebutkan demikian, bagaimana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menentukan sebuah hukum di dalam Al-Quran, maka Allah tutup pula dengan Asmaul Husna yang sesuai dengan konten pembicaraan hukum tersebut, ya. Maka yang sepertiga terakhir adalah tauhid. Jelas pembicaraan tauhid tidak keluar dari pembicaraan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran ini pelajaran yang sangat penting, sangat mulia. Bahkan saking mulianya Asmaul Husna, sebuah ayat di dalam Al-Quran yang Nabi SAW tanyakan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya Ubay, ayu ayatin a'zam fil Quran, ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran? Maka Ubay menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ketika ditanya 3 kali, maka Ubay baru menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dari 6.000 sekian ayat Al-Quran, maka ayat yang paling mulia adalah ayat kursi. Kenapa? Di dalamnya berbicara tentang Allah. Bahkan awal ayat dibuka dengan lafdzul jalalah, lafadz Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian tentang sifat-sifatnya, sifat Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah tidak dihinggapi, Allah tidak memiliki rasa ngantuk, Allah juga tidak pernah tidur, mengurus. Al-Hayyu, zat yang kehidupannya maha sempurna, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan berakhir oleh kematian. Al-Qayyum, zat yang mengurus seluruh makhluk-makhluknya, ya. Maka seluruhnya berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum di dalamnya, tidak ada kisah di dalam ayat kursi tersebut. Semuanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat-surat di dalam Al-Qur'an menjadi mulia, seperti surat yang paling mulia yaitu Ummul Kitab, surat Al-Fatihah. Di dalamnya pula terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya sebelum Allah nyuruh kita beribadah. Sebelum Allah menyuruh kita beribadah dan berdoa kepadanya, Allah kenalkan dirinya dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, sebelum diperkenalkan kita kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, maka di dalamnya terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat tertentu seperti surat Al-Ikhlas, Nabi SAW bersabda, waladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, innaha ta'dilu sulusul Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran. Karena kandungan sepertiga Al-Quran adalah tauhid, adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Ikhlas tersebut pembicaraannya tidak ada hukum, tidak ada kisah, ya, khusus membahas tentang Allah. Apalagi asbabun nuzul turunnya surat Al-Ikhlas. Orang-orang Quraisy mengatakan, sif lana rabbaka ya Muhammad. Wahai Muhammad, gambarkan kepada kami siapa Tuhanmu. Ya, siapa Tuhanmu? Mereka ingin tahu.
ya, maka turunlah surat Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas artinya ukhlisat, dibersihkan dari noda-noda perserikatan, bahwa ibadah hanya murni diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Ikhlas yang mengandung sifat-sifat Allah Ar-Rahman, sebagaimana perkataan sahabat ketika diutus sariyah dalam sebuah peperangan, yang memimpin sholatnya kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek ditutup dengan Al-Ikhlas, membaca Al-Fatihah, membaca surat ditutup dengan Al-Ikhlas. Maka hal ini dilaporkan oleh sahabat yang lain kepada Nabi SAW di kota Madinah. Maka kemudian Nabi SAW mentabayun dia, kenapa kamu melakukan hal ini? Kenapa setiap sholatmu ditutup dengan Al-Ikhlas? Maka pemimpin tersebut mengatakan, li'annaha sifatur Rahman, karena di dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat sifat-sifat Allah Ar-Rahman yang aku mengaguminya. Ya, maka Nabi SAW malah memberikan takrir, memberikan rekomendasi, hubbaka iyyaha tadkhulukal jannah, kecintaanmu terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya akan memasukkanmu ke dalam surga. Maka inilah kemuliaan pelajaran Asmaul Husna, yang kita mempelajari lafaz-lafaznya, kita memahami makna-maknanya, dan yang terakhir ketiga, kita mengihsa dengan cara berdoa. Dan doa di sini ada doa ibadah dan ada doa masalah, ya. Doa masalah adalah kita berdoa sesuai dengan masalah yang kita alami, ya. Nama Al-Hasib misalkan, nama Al-Hasib, kita ingin dimudahkan hisab kita kelak di yaumul akhir, kita berdoa Rabbi hasibni hisaba yasira, boleh. Ya, berdoa sesuai dengan nama Asmaul Husna yang kita pelajari sesuai makna kandungan di dalamnya. Atau Al-Hasib bermakna mencukupi, maka kita meminta kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya doa masalah. Adapun doa ibadah adalah ibadah-ibadah yang berkenaan dengan nama Asmaul Husna yang kita pelajari tersebut. Ya, maka kita akan lanjutkan pembahasan Al-Hasib, ya, di doa ibadah. Ya, karena Al-Hasib artinya ada dua, sudah kita sebutkan, maha mencukupi, yang kedua adalah maha menghisab. Ya, yang pertama maha mencukupi, yang kedua maha menghisab. Jika Al-Hasib diartikan dengan Al-Kafi, jadi diantara makna Al-Hasib adalah Al-Kafi, Rabbunal Kafi. Allah Al-Kafi artinya maha mencukupi, sama dengan Al-Hasib. Ya, karena hasib ada dua masdar tadi. Ada dua masdar. Dari hasiba, ya, menghasilkan dua masdar, yaitu masdar hisab dan masdar mencukupi, hasib. Ya, maka ada beberapa ibadah supaya kita mendapatkan kecukupan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecukupan Allah ada dua. Kecukupan secara umum, Allah mencukupi seluruh makhluknya, Pak. Seluruh makhluknya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha bertanggung jawab. Ar-Rabbu. Ar-Rabbu diantara maknanya zat yang mencipta, memelihara. Memelihara ini bertanggung jawab, mengatur, ya, bertanggung jawab terhadap ciptaan-ciptaannya. Maka Allah bertanggung jawab, pasti memberikan nikmat untuk kelangsungan kehidupan makhluk-makhluknya. Ya, jadi semuanya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kecukupan udara untuk hidup kita. Allah berikan kecukupan makanan untuk kehidupan kita. Allah beri kecukupan kepada seluruh makhluknya, yang muslim maupun yang non muslim. Maka ada satu kecukupan yang istimewa, yaitu kecukupan yang sifatnya khusus. Maka kecukupan yang sifatnya khusus ini lebih mengarah kepada keberkahan. Lebih mengarah kepada keberkahan. Makanya jangan dilihat, oh ini orang non muslim kok hartanya banyak, ya kan? Kenapa orang non muslim bisa menguasai ekonomi Indonesia misalkan? Ya, jangan dilihat banyaknya tersebut, karena Allah mencukupi. Allah jadikan itu untuk istidraj. Allah jadikan itu untuk istidraj, ya. Dan istidraj mereka tidak lebih buruk dari istidraj orang-orang munafik, Pak. Orang munafik ini istidrajnya lebih berat daripada istidrajnya orang-orang non muslim, ya. Karena istidraj itu ada tiga. Yang pertama istidraj, dia merasa banyak dosa, ya. Dia banyak dosa tapi tidak merasa berdosa,
Ya, dia banyak dosa tapi tidak merasa berdosa, ini istidraj. Hati-hati dengan istidraj. Kenapa? Salah satu penyakit hati adalah merasa aman dari makar Allah. Di surat Al-A'raf 96, 97, 98 ini dijelaskan. Jangan kita merasa aman di malam hari sedangkan kita tidur nyenyak. Jangan kita merasa aman di waktu duha, di waktu pagi hari sedang kita yal'abun, kita bersedagurau, ya kan? Afa aminu makrallah. Apakah kita merasa aman dari makar Allah? Maka termasuk dosa hati adalah merasa aman dari makar Allah. Seperti orang yang tidak pernah sholat, ya. Orang yang merasa aman dari makar Allah itu malam nggak pernah sholat, siang nggak pernah sholat, meninggalkan sholat. Ini orang yang merasa aman dari makar Allah. Ini hati-hati Pak. Ini istidraj. Ini istidraj. Tingkatan pertama istidraj nih, ya. Tapi kalau kita malam ada maghrib, ada isya, ya, kemudian ada subuh. Di siang hari ada sholat duha, sunnahnya. Wajibnya ada zuhur, ada asar. Insya Allah kita tidak merasa aman dari makar Allah, ya, karena banyak orang yang merasa aman dari makar Allah. Yang kedua, tingkatan istidraj, selalu diberi nikmat seiring dengan dosa-dosa yang diperbuat. Ini istidrajnya orang-orang kufar tadi Pak. Orang-orang kafir itu mereka kan nggak ibadah sama sekali, tapi mereka senang-senang aja, senang-senang. Ya, karena Allah memiliki kifayah yang sifatnya umum. Mereka juga diberi harta sama Allah. Namun pada saatnya datang, mereka akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhadnahum baghtatan, akan kami ambil, akan kami cabut sekonyong-konyong. Baghtatan itu terkejut. Ya, dia akan terkejut. Ya. Ini istidraj. Istidraj itu permainan, ya. Permainan seperti manusia memperlakukan permainan, walillahil masalul a'la. Terkadang kita dipermainkan, ya. Bahkan ada cerita lucu, katanya dewasa ini ada yang sedang mempermainkan malaikat maut. Paham Pak? Malaikat maut diprank katanya. Ada orang yang mau dihukum mati, nggak jadi dihukum mati. Katanya ini mempermainkan malaikat maut. Malaikat maut tidak bisa dipermainkan. Boleh jadi dia akan mati sebelum jatuh hukumannya atau setelah jatuh hukumannya dan sebagainya. Yang jelas malaikat maut itu mampu mencabut nyawa yang begitu banyak dalam satu waktu pun. Dalam satu musibah misalkan, malaikat maut mampu, apalagi cabut satu nyawa orang yang gemesin rakyat Indonesia. Maka gampang sekali, ya, sangat mudah sekali. Jadi malaikat maut tenang saja, tidak bisa diprank, ya. Mau sistemnya konslet atau enggak konslet, tenang saja. Malaikat maut tidak bisa diprank oleh manusia. Malaikat maut tinggal menunggu perintah saja dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini istidraj yang kedua. Istidraj yang ketiga ternyata lebih parah Pak, untuk orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang jangan sampai itu terjatuh pada kita, waliyadzubillah, orang-orang yang dia akrab sekali dengan amalan-amalan surga. Wa inna rajula, sungguhnya ada seorang rajul, ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang dikenal dengan hadis Shadiqul Masduq. Nabi SAW adalah seorang yang Shadiq al-Masduq, seorang yang shadiq, jujur dan bisa terpercaya. Kenapa? Karena beliau mengabarkan urusan goib, yaitu urusan ketika rahim di dalam perut ibu, ya, ditetapkan 4 perkara ini. 4 perkara ini urusan goib, ya, yang kita tidak tahu, ditentukan rizkinya, ajalnya, bahagia atau sengsara, gitu kan, ditentukan. Ini namanya takdir dalam rahim ibu kita. Karena takdir ada 4. Ada takdir lauhil mahfuz, tidak bisa diubah sama sekali. Ada takdir dalam perut ibu kita, ditentukan 4 perkara, ya. Kemudian takdir tahunan dan takdir harian. Ada 4 jenis takdir. Ya, maka kemudian di akhir hadis dikatakan ada seorang laki-laki ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta bainahu wa bainaha illa dhira. Amalan-amalan penduduk surga, sholat, puasa, ya, haji. Ada orang yang sholat, puasa, haji masuk neraka, ada. Tapi nanti di ujung mereka akan mendapat syafaat. Kemudian mereka di akhir hayatnya mengamalkan amalan penduduk neraka. Fayasbiqul kitab, karena takdir telah mendahulinya. Fayadkhuluha, maka dia akan masuk neraka, waliyadzubillah. Jadi ini istidraj paling besar. Jadi kita jangan merasa aman Pak dengan ibadah-ibadah kita. Terus latih hati kita untuk, ya, latih hati kita untuk ikhlas. Dan ikhlas itu jauh dari riya. Riya itu dosa,
Riya itu termasuk syirik kecil, bukan dosa besar. Riya itu hukumnya syirik kecil. Perbedaan antara syirik kecil dan dosa besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, termasuk syirik kecil. Ya, termasuk syirik kecil. Kalau syirik besar jelas, ini hukumannya di neraka waliyadzubillah. Dosa besar, Pak, dalam yaumul hisab itu bisa saja Allah ampuni. Allah mengampuni dosa-dosa besar dengan tidak dihisab secara detail. Ya, hanya beberapa saja dipaparkan supaya manusia tahu, ya, telah ditegakkan hujah kepada mereka. Ya, ini hisaban yasiro namanya. Tapi syirik kecil, riya ini syirik kecil. Syirik kecil itu memiliki konsekuensi. Harus ada konsekuensi hukumannya. Maka hukumannya berat. Ya, hukuman itu berat. Sehingga seorang yang melakukan syirik kecil, maka dia akan menerima konsekuensinya dalam bentuk sesuai dengan kehendak Allah SWT. Mungkin dia akan kepanasan pada yaumul mahsyar, kemudian keringatnya entah sampai lutut, entah sampai betis, ya, entah sampai dagu, ya, karena tergantung dosanya. Dan ini menggugurkan dosa-dosa juga. Ya, huru-hara kiamat itu menggugurkan dosa-dosa orang yang beriman. Atau dia mungkin akan terhambat untuk menyeberang sirat. Ada rintangan-rintangan karena syirik kecil, ya, ada konsekuensinya. Adapun dosa besar bisa langsung Allah ampuni. Bisa Allah langsung ampuni. Ini perbedaan syirik kecil dan dosa besar. Makanya kita jangan aman dari ibadah-ibadah kita. Sulit sekali untuk melatih ikhlas. Ikhlas ini dilatih oleh para ulama dulu, Pak. Ada yang berkata, saya melatih ikhlas selama 30 tahun. Saya melatih hati ini selama 30 tahun dari riya. Ya, terkadang orang telah selamat dari riya, ganti penyakit kedua, apa? Ujub. Karena riya dan ujub ini 11-12. Ya, kita tidak ingin dilihat orang amalannya, tapi kita merasa bangga. Jangan-jangan saya orang soleh. Jangan-jangan saya orang soleh. Setiap hari baca Quran. Daripada tetangga saya nggak pernah baca. Ya, kita merasa ujub. Jangan-jangan saya orang soleh, misalkan. Ya, maka ini ujub. Maka untuk menghindari riya, kita harus jadi orang ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita disuruh untuk ikhlas supaya terhindar dari riya. Supaya terhindar dari ujub, penangkalnya adalah sidik, jujur. Jujurlah dalam beramal. Ya, kita harus jujur, Pak. Kenapa? Jujur itu kita bisa melakukan amalan karena pertolongan Allah, ini baru jujur. Jadi dia tidak melihat dirinya mampu untuk melakukan amal, tidak melihat dirinya mampu untuk baca Quran tiap hari, atau dirinya mampu untuk menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi ini. Dia tidak melihat, ya, dirinya mampu untuk bersedekah, ya, maka dia tidak melihat diri sendiri. Tapi dia beramal kalau ikhlas. Kaidahnya adalah lillah, untuk Allah. Kalau sidik, jujur, kaidahnya adalah billah, beramal dengan pertolongan Allah. Ini kita akan jauh dari ujub. Ya, kalau lillah hanya untuk Allah, kita akan jadi orang yang ikhlas. Kalau billah dengan pertolongan Allah, kita akan jujur, menjadi orang sidik. Maka orang sidik itu derajatnya tinggi, minan nabiyina wasiddiqin, di bawah derajat para nabi, wasiddiqin, wasuhada, wassolihin. Baik. Jadi ini amalan hati yang perlu kita perhatikan. Baik, kembali kepada kifayah. Jenis kifayah itu kecukupan. Untuk mendapatkan kifayah yang sifatnya khusus, yang mengandung keberkahan tadi, ya, keberkahan itu, Pak, kalau menempel pada sesuatu itu semuanya akan dicukupi. Terkadang ada gaji guru ngaji yang gajinya kalau kita logika, perasaan gaji saya 10 juta kok nggak cukup setiap bulan, ya kan? Tapi guru ngaji ini kok sama-sama kemarin bulan Juli, sekarang Agustus sama-sama masih senyum-senyum. Kita yang gajinya lebih dari dia malah pusing mikirin cicilan ini, cicilan itu. Bukan berarti yang punya kita nggak berkah, ya. Tapi kita lihat kalau berkah itu dicukupkan. Ya, keberkahan kalau turun kepada anak, dia akan jadi anak soleh. Keberkahan kalau turun kepada pasangan pengantin, maka akan sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya doa pengantin yang paling populer apa, Pak? Yang paling masyhur? Barakallahu laka wa barakallahu alaika
wa jama'a bainakuma fi khair. Kok ulama dulu nggak ada yang bilang samara gitu. Sakinah mawaddah warahmah nggak ada, paling didoakan keberkahan. Ya. Doanya itu paling keberkahan, barakallahu laka wa alaika wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, udah cukup itu. Masalah sakinah mawaddah warahmah, kalau sudah berkah turun ke dalam rumah tangga baru itu, maka sendirinya sakinah akan tenang, mawaddah akan saling mencintai, warahmah penuh dengan kasih sayang kehidupan rumah tangganya. Maka inilah keberkahan, Pak. Ya, maka kita minta kecukupan yang sifatnya berkah ini. Ya, makanan juga kalau dimakan berkah, sehat. Ya kan? Maka keberkahan itu kata para ulama jundun min junudillah, termasuk prajurit Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberkahan itu prajurit Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama adalah selalu menghadirkan kebutuhan kita kepada Allah. Jadi kalau kita bertawakal, maka Allah akan berikan kifayah yang khusus, kebutuhan yang khusus kepada kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan hasbuhu, dari kata hasibah tadi, Pak, Allah akan mencukupi. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan kebutuhan kecukupan khusus, kita harus bertawakal. Kenapa kita sedih di dunia? Karena kita banyak keinginan. Kita banyak keinginan, banyak harapan, sementara kemampuan kita lemah untuk menghadirkan keinginan tersebut. Sehingga kita minta dicukupkan, keinginan-keinginan kita itu ingin dicukupi. Kalau keinginan seorang sudah dicukupi, sudah Pak, tenang. Tenang dia. Makanya terkadang kita masih punya tanggungan ini, tanggungan itu, ya kan? Maka hati kita gelisah. Maka bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita bertawakal kepadanya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah. Bagi para mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal dijanjikan kecukupan khusus, ya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai nama-namanya dan mencintai pengaruh nama-namanya pada diri seseorang. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Wakil, ya kan, yang maha menolong, maka Allah cinta orang yang bertawakal, ya. Nah, maka untuk mendapatkan kecukupan khusus dari Allah, selalu kita menghadirkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan diantara zikir-zikir Nabi sebelum tidur, maka Nabi SAW berintrospeksi diri bahwa beliau membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua, selalu menghadirkan kebutuhan kita. Amalan yang kedua adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa yang mengandung doa tawakal, seperti kita akan keluar rumah. Dianjurkan berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ini doa tawakal. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi ini yang disebut dengan sidik tadi, Pak. Illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya untuk menghasilkan kebaikan ataupun untuk menolak kemudaratan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita keluar rumah, kita membaca doa, maka malaikat akan menjaga kita, ya. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan di jalan yang akan menggoda kita tidak bisa menyesatkan kita. Ya, kita telah hudiyah, diberikan petunjuk. Kufiyah itu diberikan kafi kecukupan. Kemudian wukiyah itu diberikan wiqayah, perlindungan. Jadi kita diberi hidayah, kita nggak akan sesat kalau baca doa ini, Pak. Ya, kita akan dicukupkan. Karena kalau kita berjalan, apalagi dalam safar, yang kita belum tahu arah daerah tersebut, belum tahu jalan-jalan di daerah tersebut, kemudian kita tersesat, ini rasanya nggak enak, ya. Ini tersesat dalam perjalanan, ya. Maka kalau kita bertawakal kepada Allah dengan doa ini, maka kita akan hudiyah wa kufiyah wa wukita. Hudita wa kufita wa wukita. Ya, malaikat akan mengatakan kamu telah diberi petunjuk, kamu telah diberi kecukupan. Jadi kecukupan apa yang kita hajatkan akan dicukupi, dan kamu telah diberikan perlindungan. Kemudian setan akan mengatakan bagaimana kita menyesatkan orang yang telah diberi petunjuk, diberikan kecukupan dan diberi perlindungan. Maka setan tidak bisa. Setan itu lemah. Setan lemah. Kalau kita nutup pintu rumah
dan jendela rumah dengan nama Allah, setan akan mengatakan tidak ada tempat bermalam, tidak ada tempat makan malam. Nah, ini hati-hati, maghrib harus ditutup pintu rumah kita dan jendela rumah kita, ya, dengan bacaan basmalah, dengan bacaan bismillah. Maka setan akan mengatakan tidak ada tempat bermalam di sini, karena setan itu keliaran, terutama di waktu-waktu maghrib, ya. Di waktu maghrib ini memang ada dalilnya setan berkeliaran sampai waktu isya. Amalan ketiga, agar kita mendapatkan kifayah yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita benar-benar beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Ya, dan ini perlu keimanan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh beribadah, Allah akan cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Yang keempat, menjadikan akhirat sebagai tujuan kita. Apapun amalan kita, Pak, apapun aktivitas kita bekerja, ya kan? Kita misalkan, ya kita bermuamalah dengan seseorang, maka jadikan tujuannya adalah akhirat. Ya, kalau kita menjadikan tujuan kita akhirat, maka Allah akan cukupkan dunia. Dahulu konon para ulama, ketika mereka itu saling memberi wasiat, para ulama. Mereka saling memberi wasiat. Kalau berjumpa, maka diantara wasiat mereka adalah jadikanlah akhirat itu tujuanmu, maka Allah akan penuhi, cukupi duniamu. Ya. Kemudian perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesamanya. Ya. Kemudian diantara nasihat yang ketiga, perbaiki hubungan asror, perbaiki dirimu dalam keadaan sendiri, maka Allah akan perbaiki hubunganmu saat engkau alaniyah. Alaniyah itu berhubungan bersosial dengan manusia. Ya, jadi ini kalau mereka tidak mengucapkannya langsung, mereka sama-sama tahu wasiat ini, mereka sudah tahu ilmu. Tapi terkadang manusia itu lupa atau lemah, maka mereka butuh nasihat. Fadzakir in nafa'ati dzikr. Ya, nasihat itu bermanfaat untuk kita. Kemudian kalau tidak, mereka saling menulis wasiat-wasiat. Ini diantara wasiat-wasiat para ulama agar menjadikan akhirat itu sebagai tujuan kita. Baik. Yang kelima, menyibukkan diri dari mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa mencari keridhaan Allah, walaupun manusia murka kepadanya, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan jadikan dia tidak membutuhkan manusia. Ya, ada suatu kisah pada masa pemerintahan Muawiyah menurut para ulama tidak masuk kurun Khulafaur Rasyidin, karena Khulafaur Rasyidin itu ada 5, dan yang kelima adalah Al Hasan, bukan Umar bin Abdul Aziz, karena jarak antara Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab itu sudah jauh juga, sudah jauh. Jadi khalifah kelima, nubuah itu kekhalifahan ada 5, maka yang kelima itu Al Hasan, walaupun sebentar, karena beliau sudah disebutkan oleh Nabi SAW, anak ini akan menjadi pendamai di antara dua kelompok besar. Ya, karena Al Hasan memakzulkan kekhalifahannya, kemudian memberikannya kepada Muawiyah. Adapun Az-Zubair itu tidak khalifah, karena Zubair menguasai wilayah Hijaz saja, walaupun dia dibaiat. Ya, kemudian terjadi fitnah juga. Al-Husain ini akan dibaiat oleh penduduk Irak atau Iran, kemudian di Karbala dikhianati, ya, bertemu dengan pasukan, kemudian terjadilah pertempuran, ya. Maka ini fitnah, dan kita dalam masalah fitnah ini kita tawakuf, ya, tidak banyak berkomentar tentang sahabat. Adapun orang Syiah, mereka melebihkan Ali daripada Muawiyah. Adapun Ahlu Sunnah di tengah-tengah, ya, Muawiyah pencatat wahyu, Ali bin Abi Thalib juga pencatat wahyu, ya, sama-sama mereka orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan Muawiyah itu disebutkan ijma oleh para ulama adalah muluk terbaik, raja terbaik, karena masa Muawiyah ini adalah masa raja-raja, ya, masa raja-raja yang memimpin dengan adil. Bahkan Muawiyah itu punya strategi yang luar biasa dalam masalah ekonomi, Pak. Dan Muawiyah orangnya adil, Pak. Ya, Muawiyah dan
bisa menguasai ekonomi sehingga bisa membawa peradaban Islam ini maju. Futuhat ya, futuhat penaklukan negeri-negeri yang non muslim ya banyak sekali di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah pernah menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai ibunda, nasihati aku, karena Aisyah adalah seorang sahabiah ummul mukminin, wanita yang paling soleha di dunia adalah Aisyah. Paling soleh dan paling fakih. Ya, paling fakih. Paling fakih itu maksudnya paling berilmu. Aisyah ini orang yang paling berilmu, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sehingga ketika Nabi SAW berada satu selimut dengan Aisyah, itu wahyu turun, Pak, yang tidak terjadi di istri-istri yang lain. Makanya ketika para istri Nabi cemburu kepada Aisyah, maka istri-istri Nabi menyuruh Zainab. Zainab ini sepupunya Nabi SAW yang dinikahi, ya, anak dari bibinya, ya. Maka terjadi adu mulut, pertengkaran. Jadi biasa poligami itu begitu. Poligami itu begitu memang, Pak. Maka Zainab mencela Aisyah begini. Semuanya protes ini. Kenapa sahabat-sahabat itu kalau ngasih hadiah harus ke rumah kamu sih, ya kan? Maka Nabi diem saja. Nah, ini juga ada ilmu fikihnya, Pak. Jadi kita jangan terlalu kepo dengan urusan orang. Terserah orang dong mau ngasih hadiah di mana, ya kan? Kenapa harus melarang-larang orang berbuat baik? Ya dia mau berbuat baik, misalkan mau infak ke masjid ini silakan, mau infak ke masjid sana ya silakan, jangan dilarang-larang. Ya Nabi SAW diam, Pak, dalam masalah ini. Jadi tidak membela, oh ya wis, nanti ya kalau di rumah ini sahabat datang juga ngasih hadiah, enggak. Ini dibiarkan oleh Nabi SAW, terserah sahabat mau ngasih hadiah di mana. Ya karena sahabat tahu ya istri yang paling dicintai adalah Aisyah, maka mereka pada ngasih hadiah, pada menarik hati Nabi di rumah Aisyah, ya mengambil hati Nabi SAW, memberi hadiah di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka terjadilah adu mulut, ya begini. Maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada Aisyah untuk membalas cacian madunya. Ini madu sama madu. Ya maka dibalaslah hal tersebut. Ya maka kesimpulannya sudah. Nabi SAW memang tidak mengizinkan istri-istrinya protes. Jadi kalau poligami, Pak, itu jadi laki-laki harus kuat. Jangan mau diatur istri. Kalau diatur salah satu istri, nggak jadi, gagal. Ya, pasti gagal. Pasti nanti ada yang dicerai. Dan terkadang yang diceraikan itu biasanya yang pertama. Karena dia mungkin sudah melalui beberapa waktu dengan istri pertama, sudah tahu akhlaknya. Dia juga biasanya yang baru-baru itu kan penasaran kan, saya kan baru sama yang ini, ya kan? Saya kenal beberapa sosok seseorang yang poligami, akhirnya istri pertama dicerai lagi, ya. Baik, jadi itulah seluk-beluk poligami. Nabi Ibrahim juga demikian, Pak. Ketika Hajar itu dimarahi oleh Sarah, padahal dulu Hajar pembantunya Sarah, budaknya Sarah. Ketika itu diizinkan. Ketika sudah ada anak, cemburu, ya. Maka Sarah bersumpah, aku akan tindik ini Hajar. Ini ada wanita ditindik, ya. Kemudian akan aku khitan, ya. Jadi ada khitan juga. Nah ini syariatnya di situ. Tapi hadis ini hadis dhaif, ya. Tapi kalau ada riwayat-riwayat yang lain menjadi hasan li ghairihi. Ya maka kemudian Hajar membuat pakaian yang supaya jejaknya tidak diketahui. Jadi pakaiannya ngelamprah gitu, ya supaya jejak dia mau kabur tidak diketahui oleh Sarah. Tapi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menemani Hajar dan Ismail pergi ke Bakkah, tempat yang dituju adalah Mekah itu tadi. Ya semua ada hikmahnya. Ya, semua ada hikmahnya. Ada hikmah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan membangun Ka'bah di sana, namun peristiwanya sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kecemburuan istri pertama kepada Isper kepada Isket. Isper dan Isket. Ya, baik ya. Maka semua perbuatan Allah ada hikmah. Semua perbuatan Allah ada hikmahnya. Jadi kembali ke kisah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah kemudian menulis surat kepada Muawiyah. Tapi yang menggelitik adalah Muawiyah meminta nasihat dengan kalimat, nasihati aku tapi jangan banyak-banyak. Nasihati aku tapi jangan panjang-panjang nasihatnya. Maka benar Aisyah menulis nasihat yang singkat. Ya, karena kalau sudah jadi pemimpin itu pusing, Pak. Apalagi dinasihati
3 halaman. 1 halaman saja surat untuk pemimpin, 1 halaman itu mungkin dibaca apa enggak gitu kan. Nah ini Muawiyah betul minta nasihat, tapi ingin nasihat yang komprehensif, nasihat yang simple ya. Maka Aisyah menuliskan sabda Nabi SAW, sesungguhnya siapa yang mencari ridho Allah walaupun manusia murka kepadanya, maka Allah akan cukupkan baginya. Nah, ini nasihat kan simpel sekali. Banyak sekarang mencari ridho manusia, ya kan? Yang penting ridho manusia. Ya, banyak orang dai-dai yang mencari jamaah, mencari subscriber, mencari follower, mencari viewer. Yang dicari itu, ya kan? Maka dia berceramah yang penting keinginan jamaah apa? Keinginan jamaah yang penting lucu. Lucu ya dia ngelucu, ya kan? Jamaah pingin apa? Pingin apa namanya? Ngangkat-ngangkat kelompoknya, diangkat-angkat. Biasanya kalau ngangkat kelompoknya atau partai, ya kan? Berarti ada yang direndahkan. Nanti ada yang direndahkan. Karena begitulah manusia yang mencari ridho, dai yang mencari ridho manusia, hati-hati. Siapa yang mencari ridho manusia, ya maka dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari hadis tadi, siapa yang mencari ridho Allah walaupun manusia tidak menyukainya, Allah akan cukupkan. Ini namanya kecukupan yang sifatnya khusus, ya, kecukupan khifayah khosoh, khifayah kecukupan yang khusus. Baik. Jadi ini dia makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, ya, yang maha mencukupi, yang maha mencukupi. Adapun makna yang kedua, maha menghisab, ya, Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan hisaban yasiro, ya, orang-orang yang beriman. Kalau bisa kita mencapai hisaban yasiro, jangan sampai munakosa, karena hisab itu ada dua, ada al-arad dan an-niqos, ya. Man nuqisa al-adzabu udhiba. Siapa yang dihisab dengan detail pasti dia akan disiksa. Ya, dan hisab detail ini hisabnya orang-orang kafir. Makanya orang kafir yang berlenggang-lenggong, lenggak-lenggok di dunia ini dengan kesenangannya, ya, sampai di antara orang kafir itu ada yang, ya, kehidupan mereka yakuluna kama yakulul an'am, mereka makan seperti binatang ternak. Ini istilah-istilah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kemudian ulaika kal an'ami balhum adol, kehidupan mereka, syahwat mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Betul. Nanti mereka akan dihisab. Karena sejatinya orang kafir juga, Pak, terkena perintah dan larangan. Karena perintah dan larangan Allah itu untuk seluruh manusia. Jadi kalau orang non muslim tidak sholat, tidak puasa, itu tetap akan dihisab detail, ya. Makanya penduduk neraka mereka berdalih, mereka akan mengabarkan ketika dimasukkan ke dalam sakor, masalakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Ini orang kafir. Orang kafir yang masuk neraka. Kenapa kamu masuk neraka sakor yang menyala-nyala? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kita nggak pernah sholat di dunia. Ya gimana mau sholat? Wong dia milihnya agama selain Islam kok, supaya menyesuaikan keinginan hawa nafsunya. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan tanya jawab atau poin-poin sedikit, ya, setelah azan Isya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Satu poin lagi tentang satu amalan hati yang dalam agama disebut dengan ihtisab. Ihtisab pernah saya singgung ketika menjelaskan hadis tentang puasa, karena di sana memang ada kalimat ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ya kan? Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban. Apa sih ihtisab? Ihtisab itu mengharap pahala dari Allah, mengharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, yang maha membalas, maha mencukupi dengan pahala, ya. Maka bagi orang yang menghadirkan ihtisab dalam setiap ibadahnya, maka ada 3 keunggulan, 3 keutamaan, 3 manfaat, 3 faidah. Yang pertama, tercapai keinginannya, ya. Jadi keinginannya tercapai. Berdasarkan ada hadis, seorang laki-laki rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, Pak. Maka dia tidak pernah ketinggalan sholat jamaah dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Ya, maka ada seorang sahabat, ya, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat senior yang dia mengatakan, seandainya kamu beli keledai,
Ya, dia jalan kaki dari rumah ujung sampai ke kota Nabawi, dia jalan kaki. Seandainya kamu beli keledai sehingga kamu nggak panas-panasan, nggak kesengat serangga juga, ya. Maka kemudian laki-laki tersebut mengatakan, amma wallah ma uhibbu anna baiti mutannabun bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku nggak suka seandainya rumahku nempel dengan rumah Nabi. Maksudnya dekat dengan Masjid Nabawi juga, karena rumah Nabi dekat ya dengan Masjid Nabawi. Maka Ubay merasa ucapan ini tidak baik ini. Saya akan laporin ke Rasulullah. Masa dia bilang, aku nggak suka rumah saya nempel dengan rumah Nabi, ya kan? Nah, maka kemudian Nabi SAW memanggil laki-laki ini. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada laki-laki ini, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Maka kemudian laki-laki tersebut mengatakan, aku mengharapkan balasan dari Allah. Ahtasibu, aku mengharapkan balasan dari Allah. Semakin jauh rumahku dari masjid, langkahnya semakin banyak. Ya, semakin banyak langkah, semakin tinggi derajat akan ditinggikan. Semakin banyak kebaikan yang didapat setiap satu langkah, dan semakin banyak dosa yang dihapus dari langkah yang lain. Ini namanya ikhtisab, Pak. Maka beruntung yang rumahnya jauh dari Masjid Mujahidin. Tapi rajin ke masjid ya, jangan jauh saja. Maka Nabi SAW bersabda, innalaka mahtasabta, sesungguhnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sama Pak, kalau bapak-bapak mau ngasih bukaan puasa misalkan, harus disertai ikhtisab. Saya ingin dapat pahala sekian porsi yang saya sediakan untuk soimin. Soimin itu bukan Pak Soimin ya. Soimin itu orang yang berpuasa. Saya ngasih 10 porsi, karena satu porsi ditentukan harganya oleh panitia 15.000. Saya ngasih 150.000, mudah-mudahan saya dapat 10 pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya, dan pahalaku juga masih utuh. Ini namanya ikhtisab. Karena Nabi SAW secara umum bersabda, laka mahtasabta, kamu akan mendapat apa yang kamu inginkan dari balasan agama. Dulu saya sudah pernah sebutkan bahwa agama itu ada dua. Agama itu ya din yang artinya syariat, lakum dinukum waliyadin. Dan din yang artinya pembalasan, malik yaumiddin. Jadi dalam setiap amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk ke dalam bab ihtisab. Yang kedua, akan dihapuskan dosa. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya terbunuh di dalam medan jihad, saya akan dihapuskan dosa-dosanya enggak selama ini?" Maka Nabi SAW bersabda, "Na'am, in kutilta fisabilillah, jika kamu terbunuh fisabilillah, wa anta sabirun muhtasibun, dan kamu sabar dan kamu mengharap pahala dari Allah supaya dosa-dosamu dihapus, mukbilun ghairu mudbir, maka kamu selalu dalam keadaan maju tanpa takut dan tidak mundur dari peperangan, maka kamu akan diampuni dosa-dosanya kalau kamu gugur." Ya, maka ini faidah kedua dari ihtisab. Faidah ketiga, akan mendapatkan surga. Ya, akan mendapatkan surga. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, tidak ada balasan di sisiku untuk hambaku yang beriman apabila aku mewafatkan orang yang ia cintai dari kalangan penghuni dunia. Jadi kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mewafatkan dari kalangan yang dicintai itu, yang maksudnya keluarga kita, Pak. Ya, seperti anak kita, orang tua kita, istri kita, saudara kita, dari orang-orang yang kita cintai, kerabat kita. Jadi kalau kita kehilangan mereka, kita diuji dengan musibah ini, maka kemudian kita berikhtisab ingin pahala, ingin mengharap pahala dari Allah, maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadis tersebut, illal jannah, kecuali dia akan diberi surga. Tidak ada balasan di sisiku, kata Allah, bagi orang yang diuji kehilangan orang yang dicintai, lalu dia berikhtisab, illa jannah, kecuali dia akan mendapatkan surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, jadi pentingnya ihtisab. Kita sholat berjamaah juga ihtisab, Pak. Ihtisabnya apa? Ingin ditinggikan 27 derajat daripada sholat munfarid, ya. Dan berbagai macam ihtisab. Kita ihtisab birrul walidain kepada orang tua. Kita ingin masuk surga yang paling tengah, karena birrul walidain itu surga paling tengah, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan, satu saja. Kalau tidak, kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah cukup, ya, sudah cukup. Sudah dicukupkan, ya. Mudah-mudahan Allah selalu mencukupkan ilmu untuk kita semua, Allah cukupkan ampunan untuk kita semua, Allah cukupkan kebaikan-kebaikan dan dihindarkan dari mudarat-mudarat, dan Allah cukupkan negara kita
mendapatkan pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.